Bab 2211 Fang Yuan menjadi terhormat. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, gemuruh. Jurus-jurus mematikan Fang Yuan melesat keluar, memaksa Star Constellation Immortal Venerable dan Giant Sun Immortal Venerable mundur. Apa yang sebenarnya terjadi? Sejak kapan Fang Yuan menjadi seorang yang terhormat? Lu Weiyin dan Shen Sang menyaksikan Fang Yuan bertarung dengan kedua orang yang terhormat itu. Mereka memiliki emosi yang rumit dan bertanya kepada leluhur Laut Qi dengan mendesak. Leluhur Laut Qi juga bingung, dia tersenyum pahit, aku juga tidak tahu. Lu Weiyin dan Shen Sang terdiam, Fang Yuan telah menyembunyikan ini begitu dalam sehingga dia bahkan menipu klonnya sendiri. Giant Sun Immortal Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable tetap diam. Karena mereka menemukan bahwa kekuatan Fang Yuan samar-samar telah melampaui salah satu dari mereka. Dia masih seorang Pseudo Venerable peringkat 8 sebelumnya, bagaimana dia berubah menjadi peringkat 9 yang asli begitu tiba-tiba. Kedua Venerable itu sangat bingung dan curiga. Aneh, sangat aneh. Giant Sun Immortal Venerable menyerang dengan ganas, cahaya keemasan menghujani dengan kekuatan yang mengesankan. Fang Yuan menanggapi dengan teriakan, metode yang telah disiapkannya diaktifkan, dengan paksa menekan cahaya keemasan yang luar biasa itu. Tanda Dao di tubuhnya jauh melampaui Giant Sun Immortal Venerable. Melihat ini, Lu Weiyin dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdebar kencang. Giant Sun Immortal Venerable menghirup udara dingin dalam-dalam secara diam-diam, dia memfokuskan matanya dan mengaktifkan sebuah metode. Pada saat berikutnya, penglihatannya berubah, dia mulai mengamati keberuntungan di atas kepala Fang Yuan. Awalnya, keberuntungan Fang Yuan benar-benar tersembunyi. Giant Sun Immortal Venerable hanya bisa melihat Cooking Look Pot. Namun segera, setelah Giant Sun Immortal Venerable mengintensifkan kekuatan gerakan ini dan darah emas mengalir keluar dari matanya, dia akhirnya berhasil menembus pertahanan Cooking Look Pot dan melihat keberuntungan Fang Yuan yang sebenarnya. Dia melihat pilar cahaya perak yang menghubungkan langit dan bumi, itu agung dan padat. Di dasar pilar keperakan, ada kuburan coklat, sebagian besar telah menghilang sekarang, hanya sebagian kecil yang tersisa. Melihat ini, Giant Sun Immortal Venerable berpikir, dia mendesah pada dirinya sendiri, ini adalah keberuntungan bumi surga. Di satu sisi, itu dapat menstabilkan fondasi pilar cahaya perak, tetapi di sisi lain, itu juga menggali dan mengganti fondasi Fang Yuan. Itu adalah ancaman terbesar bagi keberuntungan Fang Yuan pada awalnya, sekarang setelah dia membunuh bumi surga, ancaman ini telah disingkirkan. Bagian kuburan yang tersisa ini adalah fondasi bumi surga yang belum ditelan Fang Yuan sepenuhnya. Giant Sun Immortal Venerable mengangkat kepalanya lagi, melihat ke atas pilar cahaya perak. Sebelumnya ketika mereka bergabung, Giant Sun Immortal Venerable telah mengamati keberuntungan Fang Yuan. Dibandingkan dengan saat itu, pilar cahaya perak Fang Yuan tidak lagi terhalang oleh 3 awan di bagian atas. Pilar itu melesat menembus mereka, benar-benar tampak seperti menahan langit dan menopang bumi. Ketiga awan itu hanya dapat berputar di sekitar bagian atas pilar perak. Ini berarti bahwa ketiga orang terhormat itu tidak dapat lagi menahan Fang Yuan. Di antara ketiga awan itu, awan Giant Sun Immortal Venerable telah berubah menjadi awan berwarna darah keemasan, awan itu berada di bagian atas. Awan Star Constellation Immortal Venerable dan Spectral Soul Demon Venerable berada di bawahnya, mereka tampaknya memiliki kecenderungan untuk terkoyak. Giant Sun Immortal Venerable tergerak lagi, apakah ini mengisyaratkan bahwa Spectral Soul Demon Venerable dengan cepat melepaskan diri dari kendali Star Constellation Immortal Venerable? Giant Sun Immortal Venerable tidak terkejut. Spectral Soul Demon Venerable adalah seseorang yang setingkat dengan Star Constellation Immortal Venerable, sudah merupakan pencapaian yang sangat mengejutkan bahwa dia dapat mengendalikannya. Namun, tidak realistis untuk mencoba mengendalikan sepenuhnya seorang yang terhormat. Jika nanti Spectral Soul Demon Venerable lepas dari kendali Star Constellation Immortal Venerable, apa yang akan terjadi? Tidak peduli apa, dalam hal keberuntungan saja, Fang Yuan benar-benar telah menjadi seorang yang terhormat. Giant Sun Immortal Venerable percaya pada metode jalur keberuntungannya sendiri, dia akhirnya yakin pada saat ini. Pada saat ini, Giant Sun Immortal Venerable menatap Fang Yuan dengan sedikit amarah di matanya. Bagaimana Fang Yuan menjadi seorang yang terhormat dalam sekejap mata? Melihat ekspresi dan sikapnya, sepertinya dia bersikap acuh tak acuh terhadap level kultivasi peringkat 9,
apa yang dia anggap sebagai status yang terhormat ini. Jika para bangsawan peringkat 9 dapat muncul dengan mudah, lalu apa yang akan dilakukan Giant Sun Immortal Venerable? Apa yang akan dilakukan para bangsawan sebelumnya? Star Constellation Immortal Venerable juga mempertimbangkan dengan cepat, Fang Yuan memang memiliki level kultivasi peringkat 9. Aku meremehkan kelicikan dan kelicikannya. Kapan dia menjadi seorang yang terhormat? Apakah dia memiliki level kultivasi ini sejak awal? Semua tanda tidak mengarah pada kemungkinan itu. Dia diam-diam telah menjadi seorang yang terhormat selama momen tertentu dalam pertempuran Gua Iblis Gila. Tapi, dia jelas tidak memiliki tingkat pencapaian. Dalam kontes di domain primordial, Star Constellation Immortal Venerable dan Giant Sun Immortal Venerable mengeroyok Fang Yuan dan menghancurkan bagian jalur penyempurnaan domain primordial. Tunggu, Giant Sun Immortal Venerable tiba-tiba menoleh, mundur saat dia melihat Fang Yuan, bertanya, apakah warisan sejati Tifing Heaven mengandung makna sejati jalur penyempurnaan? Jadi kamu memiliki level pencapaian jalur penyempurnaan yang diperlukan sejak lama. Fang Yuan tersenyum, tetapi serangannya menjadi lebih ganas. Giant Sun Immortal Venerable dikirim terbang oleh serangan berturut-turut. Menggunakan waktu ini, Star Constellation Immortal Venerable menembakkan bintang terbang yang tak terhitung jumlahnya yang terbang seperti kilat, mendarat di punggung Fang Yuan satu demi satu. Fang Yuan terhuyung-huyung dari pukulan itu, dia hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh ke depan. Tetapi segera setelah itu, dia menegakkan punggungnya dan menyekanya dengan tangannya. Bintik-bintik cahaya bintang bersinar intens di punggungnya, itu adalah tanda dao yang ditinggalkan oleh bintang-bintang terbang. Tetapi setelah Fang Yuan menyekanya, semua tanda dao ini disempurnakan menjadi miliknya sendiri. Kekuatan jalur penyempurnaan peringkat 9. Jantung Star Constellation Immortal Venerable melonjak. Sungguh mengerikan baginya bahwa Fang Yuan memiliki metode seperti itu. Sistem pertarungan Star Constellation Immortal Venerable tidak unggul dalam metode ofensif individu yang kuat, ia terutama mengandalkan serangan beruntun. Dan kunci dari serangan beruntun ini adalah tanda dao yang ditinggalkan bintang terbang. Dengan tanda dao ini, bintang terbang berikutnya akan mampu memberikan kerusakan yang semakin besar pada musuh. Namun, Fang Yuan menyempurnakan tanda dao ini menjadi miliknya sendiri, gerakan beruntun bintang terbang itu mudah dipatahkan. Jika Star Constellation Immortal Venerable terus menggunakan gerakan ini, ia tidak akan melawan Fang Yuan tetapi malah mendanainya. Fang Yuan dengan mudah menyingkirkan gerakan beruntun bintang terbang itu dan melancarkan serangan baliknya sendiri. Star Constellation Immortal Venerable tidak dapat menghadapinya secara langsung, ia harus mundur sementara. Ia sangat ahli dengan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan ini, itu menunjukkan bahwa Fang Yuan datang dengan persiapan. Namun, ia menahan diri sepanjang waktu, menunggu saat-saat terakhir pertarungan Gua Iblis Gila ini dan setelah ia menjadi peringkat 9 untuk memanfaatkan kartu truf ini. Pada saat ini, Star Constellation Immortal Venerable akhirnya memahami sejauh mana sebenarnya kelicikan Fang Yuan. Jurus pamungkas itu sudah dipersiapkan sejak lama, kalau tidak, jurus itu tidak akan bisa digunakan secepat itu setelah Fang Yuan mencapai peringkat 9. Kalau dia menggunakannya lebih awal, efeknya juga akan besar, tetapi dia menolak untuk mengaktifkannya, menyebabkan Star Constellation Immortal Venerable merasa tidak berdaya melawan jurus pamungkas bintang terbang itu. Pada pertarungan terakhir, dia menggunakannya dan langsung mengejutkan Star Constellation Immortal Venerable. Star Constellation Immortal Venerable tiba-tiba mendapat kilasan inspirasi, dia menyadari sebagian kebenaran pada saat ini saat dia berbicara, Fang Yuan, bagus sekali, kamu sengaja melakukan itu selama kontes domain primordial. Kamu sengaja menahan diri dan menyerah dalam bersaing untuk domain primordial, sehingga Giant Sun dan aku menghancurkan bagian jalur penyempurnaan dari domain primordial. Kamu sengaja berpura-pura lemah sehingga kami akan memandang rendah dan kurang memperhatikanmu. Mendengar kata-kata ini, hati Giant Sun Immortal Venerable menyala, dia tidak bisa menahan perasaan lebih marah terhadap Fang Yuan. Fang Yuan tetap tersenyum saat dia berkata dengan jelas, Star Constellation, kamu terlalu memikirkanku. Star Constellation Immortal Venerable tersenyum dingin, Fang Yuan, jangan berpikir untuk menipu kami lagi. Terlepas dari apakah warisan sejati Tifing Heaven memiliki makna sejati jalur penyempurnaan, sebelum kamu memasuki domain primordial, kamu sudah sangat dekat dengan tingkat pencapaian Grandmaster tertinggi. Setelah memasuki domain primordial,
kamu menyadari bahwa bahkan jika kamu menyerahkan sebagian dari jalur pemurnian domain primordial, kamu masih bisa menjadi Grandmaster tertinggi jalur pemurnian sendiri. Jadi, kamu sengaja menahan diri dan membiarkan Giant Sun dan aku tampaknya merusak peluangmu untuk menjadi yang terhormat. Ada banyak manfaat dalam hal ini. Pertama, menjadi yang terhormat berarti menerobos blokade Dao Surgawi. Kamu harus menjalani kesengsaraan dan itu membawa banyak risiko. Kamu harus menemukan waktu yang tepat untuk melakukannya. Begitu kamu menjadi Grandmaster tertinggi secara terbuka, kami akan waspada terhadapmu. Kedua, bahkan jika kamu menjadi yang terhormat dengan cepat, sebelum 3 dunia bersatu, hasil kehidupan abadi Limitless masih jauh dari kita, semua orang harus menunggu. Lebih jauh lagi, karena pembalasan Limitless, bahkan jika kamu menjadi yang terhormat, kamu tidak dapat menggunakan kekuatanmu. Ketiga, jika kamu bukan yang terhormat, kami secara tidak sadar akan mengabaikanmu. Dalam pikiran kami, bahkan jika bumi surga hanyalah seorang yang terhormat semu, dia masih lebih mengancam daripada kamu. Akhirnya, semua orang menahan diri selama pertempuran di Crazy Demon Cave, banyak kartu truf yang tidak terungkap. Misalnya, Anda tidak tahu seberapa banyak saya telah menyusup ke formasi Crazy Demon. Jadi, Anda menyembunyikan metode Anda dan menunggu situasi menjadi lebih jelas, setelah kami membahas metode kami, sebelum mencoba mengklaim kemenangan. Sambil bertahan melawan serangan Fang Yuan, Star Constellation Immortal Venerable menganalisis dan mengungkap rencana Fang Yuan kepada semua orang. Baik itu Giant Sun Immortal Venerable atau Star Constellation Immortal Venerable, mereka tidak ingin ada orang ketiga yang bertarung dengan mereka. Paradise Earth adalah contoh terbaik. Dia berusaha menjadi seorang yang terhormat di bawah perhatian kedua orang terhormat itu. Pada akhirnya, dia terluka parah karena mereka. Saat Giant Sun Immortal Venerable mendengarkan penjelasan Star Constellation Immortal Venerable, pikirannya menjadi semakin jernih. Dengan suara lolongan yang keras, dia menginjak aurora emas raksasa dan menyerang Fang Yuan. Pada saat yang sama, Star Constellation Immortal Venerable juga menjepit Fang Yuan dari arah lain. Bab 2212, Sempurnakan Gu, Sempurnakan Manusia, dan Sempurnakan Surga. Melihat serangan musuh yang ganas, Fang Yuan dengan cepat menghindar untuk saat ini. Giant Sun Immortal Venerable mengejar tanpa henti sambil berteriak, "Saat itu, ketika aku berjuang masuk ke pintu kehidupan dan kematian, aku ingin menyelidiki kartu truf Star Constellation Immortal Venerable dan mempelajari kondisi terkini Spectral Soul Demon Venerable. Tapi kau juga masuk ke dalam, itu benar-benar rencana yang hebat. Jika kau tetap berada di dunia luar, kau harus berurusan dengan Star Constellation Immortal Venerable yang keluar. Tapi jika kau mengikutiku, kau akan dapat melihat kekuatan pengadilan surgawi dan surga panjang umurku." Pada saat itu, karena pengaturan pengadilan surgawi, pintu kehidupan dan kematian terhubung erat dengan kuburan abadi, itu tidak dapat dihancurkan dengan paksa dalam waktu singkat. Giant Sun Immortal Venerable diam-diam memeriksa keberuntungan mereka. Setelah mengetahui perubahan aneh pada keberuntungan Star Constellation Immortal Venerable dan Spectral Soul Demon Venerable, dia ingin mencari tahu alasannya. Jika memungkinkan, dia ingin menghancurkan hubungan intim di antara mereka. Giant Sun Immortal Venerable tahu bahwa Star Constellation Immortal Venerable juga memiliki kartu tersembunyi, tetapi dia tetap masuk ke dalam pintu kehidupan dan kematian. Karena dia memiliki kartu trufnya sendiri. Ketika dia menggunakan metode jalur darah untuk bangkit kembali, tidak peduli seberapa parah lukanya, dia akan sembuh sepenuhnya. Giant Sun Immortal Venerable telah mencoba memanfaatkan kartu truf ini sebaik-baiknya. Dia mencoba segala cara yang mungkin untuk menyelidiki lebih banyak metode Star Constellation Immortal Venerable. Dari sudut pandang Giant Sun Immortal Venerable, ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan seorang yang terhormat. Yang Mulia memiliki fondasi yang sangat besar, dia perlu menyelidiki dengan hati-hati. Untuk menghancurkan kuburan abadi, dia harus menargetkan pintu kehidupan dan kematian. Dengan masuk ke dalam, dia dapat memeriksa apakah benar-benar ada hubungan antara Star Constellation Immortal Venerable dan Spectral Soul Demon Venerable. Jika memungkinkan, dia akan menghancurkan hubungan itu dan menyelamatkan Spectral Soul Demon Venerable sebelum bekerja sama. Atau jika memungkinkan, dia bahkan bisa mencoba mengambil pintu kehidupan dan kematian untuk dirinya sendiri. Dengan semua niat ini,
Giant Sun Immortal Venerable berhasil mengetahui metode Star Constellation Immortal Venerable yang melibatkan emosi dalam perjalanan ini. Ketika Star Constellation Immortal Venerable meninggalkan pintu kehidupan dan kematian, apakah Giant Sun Immortal Venerable benar-benar tidak memiliki cara untuk menghentikannya? Bukan itu masalahnya. Giant Sun Immortal Venerable senang melihat Star Constellation Immortal Venerable pergi. Pertama, hasil kehidupan abadi masih butuh waktu untuk berkembang. Dia sudah meninggalkan metode investigasinya di formasi Crazy Demon, yaitu Lux Suppression Heavenly Palace. Kedua, tiga pihak sedang bertarung di Crazy Demon Cave saat itu, selain Green Lotus Great Words Heavenly Court, dan Savage Wilderness Great Words Longevity Heaven, ada juga Yellow Earth Great Words Paradise Earth. Pada akhirnya, melalui pertarungan ini, Star Constellation Immortal Venerable memaksa Paradise Earth Immortal Venerable untuk bangkit lebih awal, menyebabkan dia hanya memiliki tingkat kultivasi Pseudo Venerable. Ketika Paradise Earth memasuki pintu kehidupan dan kematian, Giant Sun Immortal Venerable tidak menggunakan kartu truf terbesarnya sebelum pergi. Meskipun dia tidak menyelamatkan Spectral Soul Demon Venerable, dia berhasil bersekutu dengan Paradise Earth. Ledakan. Saat Fang Yuan membalas, jurus pamungkas Giant Sun Immortal Venerable berhasil dipatahkan, dia dipaksa mundur lagi. Giant Sun Immortal Venerable berteriak, "Fang Yuan, aku yakin kamu juga ingin melihat kebangkitan dini Paradise Earth." Akting yang hebat, keterampilan akting yang benar-benar hebat. Setelah meninggalkan pintu kehidupan dan kematian, aku terkena metode Qin Ding Ling dan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Aku butuhmu untuk mengambil tindakan tetapi kau dijebak oleh Star Constellation Immortal Venerable. Itu adalah alasan yang kau buat dengan sengaja. Kau sengaja membuat klon Laut Qi mengaktifkan Hu Elevation, dengan begitu, klon Laut Qi akan tertahan lagi, sementara Zhan Budu tidak dapat melarikan diri. Kau berhasil menyaksikan secara terbuka saat kedua belah pihak kita bertarung dan mengeluarkan kekuatan masing-masing. Giant Sun Immortal Venerable berkata sambil menggertakkan giginya. Saat itu, dia masih memiliki tubuh zombie abadi. Dia ditekan oleh Star Constellation Immortal Venerable dan ditipu oleh Tifing Heaven Demon Venerable, fondasi sistem pertarungannya tercabut. Meskipun situasinya berbahaya, Giant Sun tidak panik. Karena dia masih memiliki kartu truf terhebat yang belum digunakan. Giant Sun menahan diri dan menunggu karena dia ingin melihat kartu truf orang-orang ini. Pada akhirnya, Paradise Earth bergerak. Paradise Earth tidak menyerang Star Constellation Immortal Venerable, sebaliknya, ia mencoba membantu Giant Sun. Setelah gagal, ia segera menyelamatkan Fang Yuan. Ini menunjukkan bahwa niat Paradise Earth juga tidak sederhana. Namun, setelah Fang Yuan diselamatkan, ia tetap menolak untuk membantu Giant Sun. Sebaliknya, ia pergi untuk membunuh Qin Ding Ling yang tidak penting. Dengan cara ini, Giant Sun Immortal Venerable tidak punya pilihan selain menggunakan kartu truf jalur darahnya, bangkit kembali sepenuhnya. Fang Yuan berhasil membunuh Qin Ding Ling, tetapi bagaimana ia bisa menipu Giant Sun Immortal Venerable dengan tindakan yang dangkal seperti itu? Giant Sun sangat jelas dalam hatinya, karena ia telah memperlihatkan kekuatan sejatinya, ia segera mengubah posisinya dan bergabung dengan Star Constellation Immortal Venerable untuk menghadapi Fang Yuan. Karena hal ini, Fang Yuan diserang oleh dua orang yang terhormat, ia harus mengeluarkan Reverse Flow River, tetapi tetap saja terkena pada akhirnya, Immortal Aperture-nya mengalami malapetaka dan kesengsaraan. Tunggu, memikirkan hal ini, Giant Sun Immortal Venerable menyadari dan berseru, selama waktu itu, kau menggunakan kesempatan Immortal Aperture-mu terkena untuk mengaburkan aura dan menggunakan kesempatan untuk menerobos blokade Heavenly Dao. Dengan menumpuk kesengsaraan demi kesengsaraan, kau menipu semua orang dan melewati kesengsaraan terakhir, menjadi seorang yang terhormat. Giant Sun Immortal Venerable akhirnya mengerti segalanya. Saat itu, ia berpikir bahwa ia telah berhasil ketika ia memeriksa keberuntungan Fang Yuan yang menurun dan aura malapetaka dan kesengsaraan di aperture-nya. Tetapi untuk berpikir bahwa Fang Yuan memanfaatkan ini untuk secara diam-diam mengatasi blokade Heavenly Dao dan menerobos kesengsaraan yang bahkan lebih kuat. Hanya dengan metode Giant Sun Immortal Venerable, dia pasti tidak bisa menciptakan api hitam di celah abadi Fang Yuan. Api hitam itu adalah sisa-sisa bencana yang kacau. Fang Yuan tidak berbicara, dia menyerang dengan ganas. Giant Sun Immortal Venerable melawan dengan susah payah. Dia menatap Fang Yuan dan terus berbicara, melalui metode itu, kamu menjadi seorang yang terhormat tanpa ada yang menyadarinya.
Awalnya aku pikir kamu tidak ahli dalam metode penyembunyian aura, tetapi ternyata pencapaianmu dalam aspek ini mengejutkan, kamu telah menyembunyikan auramu sepanjang waktu. Kamu benar-benar menipuku, Star Constellation Immortal Venerable, dan tunggu, bahkan Paradise Earth pun tertipu. Fang Yuan adalah pembohong terbesar, dia berbohong sampai akhir. Semua yang terhormat ini dipermainkan olehnya. Lu Weiyin dan Shen Sang saling memandang, merasakan keterkejutan di hati masing-masing. Pertarungan antara yang terhormat semakin intens, mereka mulai menggunakan kekuatan penuh mereka, menyebabkan yang lainnya didorong menjauh ke batas kehampaan, bersama dengan klon Laut Qi. Melihat Fang Yuan yang memegang kendali, Lu Weiyin dan Shen Sang memiliki emosi yang rumit. Di satu sisi, mereka terkejut dan kagum karena Fang Yuan berhasil menembus level yang terhormat, bahkan dia menekan dua eksistensi mulia yang terkenal dalam sejarah. Namun di sisi lain, Lu Weiyin dan Shen Sang sangat marah. Mereka memiliki hubungan dekat dengan bumi surga, sementara sebagian besar kematiannya dikaitkan dengan rencana Fang Yuan. Pada akhirnya, bumi surga tidak punya pilihan selain mengungkap rahasia besarnya. Ia dapat menyerap es mengambang yang sebenarnya untuk meningkatkan level kultivasinya. Fang Yuan sengaja melakukan transaksi dengan bumi surga dan berteriak sangat keras, memicu kedua orang terhormat itu untuk menggunakan kekuatan penuh mereka padanya. Pada akhirnya, serangan kedua orang terhormat itu membantu Fang Yuan, ia berhasil membunuh bumi surga. Licik, jahat. Kata-kata seperti itu berputar di sekitar hati Lu Weiyin dan Shen Sang. Mereka tidak bisa tidak menggambarkan Fang Yuan seperti itu. Gemuruh. Saat cahaya keemasan memudar dan cahaya bintang meredup, Fang Yuan sangat mendominasi, auranya melonjak seperti harimau yang sedang naik daun sejauh 10.000 li. Star Constellation Immortal Venerable dan Giant Sun Immortal Venerable merasa getir dalam hati. Setelah sekian lama, mereka telah menghabiskan banyak kartu truf mereka dalam pertempuran. Luka-luka mereka masih ada, tidak ada waktu untuk menyembuhkannya. Sebaliknya, Fang Yuan tetap rendah hati dan menyembunyikan kekuatannya, rencananya terlalu dalam. Ledakan, ketiga orang terhormat itu kembali beradu. Fang Yuan kembali memegang kendali. Kedua orang terhormat itu dipaksa mundur, mereka memuntahkan darah bersama-sama, luka mereka menjadi lebih parah. Fang Yuan mengenakan jubah seputih salju, rambutnya panjang dan berkibar, ia mendominasi medan perang, dengan auranya yang melampaui gunung dan sungai. Ia dengan kuat memegang kendali saat ia tiba-tiba melafalkan. Di masa mudaku, aku tahu kesulitan dunia. Namun aku masih bercita-cita untuk terbang di atas awan. Sebuah perjalanan angin dingin dan ketidakpastian, seorang pengembara sendirian mengalami kehidupan yang penuh pasang surut. Hati baja yang ditempa dari kemunduran yang tak terhitung jumlahnya, seumur hidup berusaha untuk menempa satu pedang. Hari ini pedangku membidik melampaui awan. Sempurnakan Gu, sempurnakan manusia, sempurnakan surga. Serangan Fang Yuan seperti gelombang pasang, menyelimuti seluruh medan perang. Di sekitarnya, mendekat dari segala arah di dunia. Giant Sun Immortal Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable tidak dapat menahan mereka, mereka mundur berkali-kali. Fang Yuan meraih dengan tangannya, es mengambang kebenaran terakhir menuju ke arahnya. Jangan pikirkan itu. Star Constellation Immortal Venerable mendengus dingin, dia harus melemparkan pintu kehidupan dan kematian pada saat krusial terakhir. Pintu, kehidupan dan kematian meletus dengan kekuatan hisap yang sangat besar, sementara Giant Sun Immortal Venerable menyerang pada saat yang sama, gerakan pembunuhnya mendarat di Fang Yuan. Untuk mengambil es mengambang kebenaran, Fang Yuan mengungkap kelemahan dan dikirim ke pintu kehidupan dan kematian oleh kedua orang yang terhormat. Taktik kita berhasil. Kedua orang yang terhormat itu saling memandang, dengan ekspresi gembira yang berkelebat di saat yang sama. Namun di saat berikutnya, Gunung Danghun, Lembah Luopo, dan Sungai Arus Balik. Sebuah jurus pamungkas dengan ketiga domain surga dan bumi yang terpencil sebagai intinya diaktifkan oleh Fang Yuan. Sebuah jalan kehidupan tiba-tiba terbentuk, memanjang keluar dari pintu kehidupan dan kematian. Fang Yuan langsung kembali ke medan perang, meninggalkan Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral, yang sangat marah dan gelisah di belakang pintu kehidupan dan kematian. Kedua orang yang terhormat itu menatap dengan mata terbelalak. Kelopak mata Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa berkedut hebat, ini adalah jurus yang ingin ia konseptualisasikan kepada Fang Yuan ketika ia terjebak di pintu kehidupan dan kematian. Fang Yuan terus menundanya dan menunjukkan ekspresi tidak berdaya,
akhirnya gagal dalam deduksinya. Namun sekarang, melihat bahwa Fang Yuan menggunakannya dengan sangat mahir, jelas bahwa ia telah melatihnya berkali-kali. Sebelum pertempuran di Gua Iblis Gila, Fang Yuan telah memiliki jurus pamungkas ini. Namun, dia masih menggunakan segel Dang Hun Luopo untuk mencari alasan bagi Giant Sun Immortal Venerable dan yang lainnya. Melihat bahwa pintu kehidupan dan kematian tidak dapat menjebak Fang Yuan, Star Constellation Immortal Venerable mendesah pelan. Pada saat berikutnya, pintu kehidupan dan kematian terbuka, Spectral Soul Demon Venerable langsung terbang keluar. Dia masih dalam keadaan gelisah, pikirannya tidak jernih. Dia tidak menyerang Star Constellation Immortal Venerable tetapi dengan marah menargetkan Giant Sun Immortal Venerable dan Fang Yuan. Menggunakan kesempatan ini, Star Constellation Immortal Venerable ingin merebut es mengambang yang sebenarnya. Adegan menjadi sangat kacau. Jurus pembunuh abadi, segel Dang Hun Luopo. Dengan satu serangan oleh Fang Yuan, 1000 lengan Spectral Soul Demon Venerable terputus. Setelah Fang Yuan menjadi terhormat dan melewati kesengsaraan api hitam, tanda daunnya telah melampaui Spectral Soul Demon Venerable. Fang Yuan meraung dan mendorong, akhirnya mengambil es mengambang yang sebenarnya terakhir untuk dirinya sendiri. Star Constellation, aku sudah melakukan yang terbaik. Dari dalam perut Spectral Soul, suara Ver dan Great Sun terdengar mendesah. Selanjutnya, ekspresi Spectral Soul Demon Venerable berubah, menjadi kosong. Raungan dan emosi kebenciannya lenyap, dia mengabaikan Fang Yuan dan Giant Sun saat dia menyerbu ke arah lubang tanpa ekspresi. Bam! Dengan suara keras, Spectral Soul Demon Venerable benar-benar menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir lubang batas dunia. Para abadi terkejut, seluruh pemandangan menjadi sunyi lagi. Bab 2213, Chudu melawan Halo Lan. Ini adalah padang rumput tanpa nama, tanahnya kering dan tandus, hampir tidak ada tumbuhan apapun kecuali rumput liar yang layu kekuningan. Langitnya kelabu dan berkabut, tidak ada sinar matahari yang terlihat. Angin dingin dan gelap bertiup di wajah para dewa. Di lokasi biasa ini, puluhan dewa Gu berkumpul. Semua perhatian mereka tertuju pada dua orang. Dewa laki-laki mengenakan jubah kulit berwarna coklat kekuningan yang unik di dataran utara. Ia memiliki ikat pinggang kulit merah dan tebal, serta sepatu kulit hitam pekat. Jubah longgar itu tidak dapat menyembunyikan tubuh berototnya, sementara wajahnya tidak luar biasa, ia tampak sangat polos. Namun, tidak ada seorang pun yang hadir dapat mengabaikannya meskipun begitu. Karena namanya adalah Chudu, Dewa Dominasi, dan yang menentangnya, ada seorang wanita abadi. Wanita abadi itu mengenakan topeng setengah yang menutupi hidung, mulut, dan pipinya, hanya memperlihatkan separuh atas wajahnya, yang menunjukkan konturnya yang kuat, alisnya yang tajam dan panjang, mata yang cerah, dan aura yang berani. Dia adalah peri bulan hitam, seorang ahli kuat yang menantang banyak orang dan tidak pernah menderita kekalahan sejak kebangkitannya di dunia Gu Immortal Dataran Utara. Mengenai identitas aslinya sebagai Halo Lan, hanya sedikit Gu Immortal yang tahu. Belum lama ini, Halo Lan mengalahkan salah satu anggota suku Liu yang paling menonjol, ahli Gu Immortal peringkat 7 Liu Chang. Dia menantang Chudu setelah itu. Chudu tidak mundur, dia langsung setuju. Begitu berita tentang pertempuran ini tersebar, ketegangan Gu Immortal Dataran Utara meningkat, mereka sangat memperhatikannya. Saat ini, waktu untuk pertarungan kedua abadi telah tiba. Chudu, kamu akhirnya datang. Niat pertempuran melonjak di mata Halo Lan, berkobar seperti api. Kontes jalur kekuatan, aku telah menantikan ini. Chudu menjawab dengan gembira, terlepas dari hasil hari ini, peri, aku ingin mengundangmu ke suku Cuku sebagai tamu, kita dapat bertukar pengalaman dalam mengolah jalur kekuatan. Halo Lan mendengus dingin, Chudu, aku sudah mendengar nama besarmu sejak lama. Tetapi jika Anda ingin bertukar petunjuk, kita harus melihat apakah Anda memenuhi syarat. Chudu tersenyum, silakan lakukan gerakan pertama. Halo Lan tidak berdiri dalam upacara, tubuhnya melesat seperti kilat, naik dan terbang menuju awan atas. Wus wus wus, gelombang sosok manusia turun dari awan, menabrak Chudu seperti meteor. Chudu mengangkat kepalanya dan segera mundur setelah melihat ini. Dia sangat cepat, setelah menarik beberapa jarak, dia menggunakan gerakan pembunuhnya saat dia mendorong dengan kedua telapak tangannya. Ledakan, gelombang kekuatan besar meledak, arus udara dihasilkan, bayangan jalur kekuatan Halo Lan hancur seperti gelembung yang meledak melawan serangan kuat ini.
Cudu mendorong dengan telapak tangannya lagi, membersihkan awan gelap di langit, memperlihatkan langit yang cerah dan sinar matahari yang bersinar. Hei Loulan, yang telah menyembunyikan dirinya di lapisan awan juga terekspos sebagai hasilnya. Hei Loulan memiliki ekspresi serius. Setelah penyembunyian awan gelap, gerakan pembunuhnya sudah siap. Pada saat berikutnya, tangannya mengepal, mengangkatnya di atas kepalanya sebelum membantingnya ke arah Cudu. Dengan suara gemuruh, udara terjepit dan terdistorsi saat bayangan tinju langsung tiba di depan Cudu. Cudu mengangkat kedua lengannya, menghalangi serangan itu. Bam! Ada tabrakan keras saat dia dipaksa mundur sejauh 100 langkah. Namun segera, dia berhenti di udara, mengangkat bahunya, lapisan debu jatuh dari lengan bajunya. Dia sama sekali tidak terluka. Hei Loulan sama sekali tidak terkejut, dia terus menghujani serangan tanpa henti. Cudu menangkis serangannya berkali-kali sambil membalas. Kedua belah pihak terpisah oleh jarak tertentu, mereka menyerang dengan metode jarak jauh yang menyebabkan keributan luar biasa. Para makhluk abadi yang mengamati semuanya menatap mereka berdua dengan tatapan tajam. Sangat menarik, untuk berpikir bahwa para dewa Gu jalur kekuatan akan memiliki begitu banyak metode jarak jauh yang luar biasa. Saat ini, tampaknya peribulan hitam dan Cudu seimbang. Sekarang terlalu dini untuk membuat kesimpulan itu, Chou Lao mendengus dingin. Para dewa Gu jalur kekuatan paling kuat dalam pertempuran jarak dekat, mereka masih menggunakan metode jarak jauh untuk saling menyelidiki sekarang. Cudu seteguh gunung sementara Hei Loulan menunjukkan banyak metode jarak jauh yang luar biasa. Setelah lebih dari 10 putaran pertempuran, kedua belah pihak tiba-tiba menyerang dan bentrok di tengah. Dengan suara keras itu, semua makhluk abadi tersentak. Mereka bertarung dengan serius sekarang. Ini adalah kontes jalur kekuatan yang sangat langka. Siapapun yang menang akan menjadi kultivator jalur kekuatan nomor 1 di dunia saat ini. Di 5 wilayah saat ini, hanya ada sedikit dewa Gu jalur kekuatan. Bagaimanapun, jalur kekuatan telah menurun untuk waktu yang lama, jauh melampaui setengah abad degradasi. Sebelum Hei Loulan muncul, Cudu dikenal publik sebagai ahli jalur kekuatan di 5 wilayah. Ia memiliki reputasi yang cukup baik. Dengan kemunculan Hei Loulan yang tiba-tiba, sebagian besar dewa Gu terkejut dengan jalurnya. Tidak disangka akan muncul anomali lain di jalur kekuatan. Di bawah tatapan semua orang, keduanya terus menghujani pukulan dan tendangan satu sama lain. Itu adalah pertarungan yang intens. Serangan dan pertahanan dilepaskan dan dilakukan terus-menerus. Setiap gerakan memiliki kekuatan yang luar biasa di dalamnya. Baik mereka Cudu atau Hei Loulan, keduanya tidak memiliki niat untuk mundur. Mereka melawan kekuatan dengan kekuatan, keganasan dengan keganasan. Pertarungan antara jalur kekuatan Gu Immortals dapat dikatakan polos dan sederhana. Itu tidak glamor seperti jalur lainnya. Namun di hati banyak Gu Immortals yang hadir, rasa dingin mulai terbentuk. Meskipun jalur kekuatan menurun, jalur kekuatan Gu Immortals tidak bisa diremehkan. Jika aku harus bertarung melawan Cudu atau peri Black Moon, hasilnya akan menjadi bencana. Setiap serangan oleh Cudu atau Hei Loulan akan menyebabkan suara gemuruh yang memutar dan mendistorsi udara. Arus udara melonjak saat angin terus terbentuk dari dampaknya. Dibandingkan dengan metode jarak jauh, jalur kekuatan lebih unggul dalam pertempuran jarak dekat. Seorang dewa Gu dengan kultivasi yang luar biasa dalam jalur kekuatan akan mengancam dalam setiap pukulan dan tendangan mereka. Keunggulan mereka dalam pertarungan jarak dekat adalah mengenai aspek frekuensi serangan. Hei Loulan dan Cudu bertarung semakin cepat, para dewa Gu yang mengamati mencoba membayangkan diri mereka sebagai salah satu pihak dan merasakan keringat dingin mengalir di dahi mereka. Di masa depan, jika aku bertemu dewa Gu jalur kekuatan manapun, aku tidak boleh membiarkan mereka mendekatiku. Pukulan dan tendangan dilepaskan terlalu sering, tidak ada waktu untuk menyiapkan gerakan mematikan dalam pertarungan seperti itu. Tanpa gerakan mematikan, bagaimana seseorang bisa bertahan dari serangan yang begitu kuat? Lebih dari 10 ronde berlalu lagi. Cudu secara bertahap berada di atas angin. Meskipun Hei Loulan kuat dan memiliki banyak metode, pengalaman bertarungnya masih kalah dibandingkan dengan Cudu. Waktu kultivasinya jauh lebih sedikit daripada Cudu. Cudu mengumpulkan keunggulannya melalui pengalaman bertarungnya yang sangat kaya. Setelah menambahkan semua keunggulan ini, dia mulai menekan Hei Loulan. Chen Cheng, Yin Wuke, dan yang lainnya memiliki ekspresi muram. Ini tidak bisa terus berlanjut, aku harus mengambil.
Risiko. Tatapan mata Hei Loulan berubah tajam seperti pisau, berkedip sesaat. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengubah gaya bertarungnya sekarang, jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Pada saat berikutnya, Hei Loulan berteriak keras sambil menghujani Chudu dengan pukulan dan tendangan yang sangat cepat. Chudu seperti karang di tepi laut, tidak peduli seberapa kuat ombaknya, dia tetap tidak bergerak. Hei Loulan tidak terkejut, sementara Chudu membela diri, dia dengan cepat mundur dan mulai mempersiapkan gerakan mematikannya. Chudu tersenyum saat dia dengan cepat mendekatinya. Oh tidak, Chen Cheng melihat ini dan terkesiap keras. Para Gu Immortal yang mengamati melihat ini dan tahu bahwa Chudu telah menunggu kesempatan ini selama beberapa waktu. Chudu meledak dengan kecepatan yang mengejutkan, dengan cepat semakin dekat ke Hei Loulan. Hei Loulan tidak punya pilihan selain menghentikan aktivasi jurus pamungkasnya tanpa daya. Dia melawan Chudu dengan pukulan dan tendangan, menghalangi serangan lawan yang tak henti-hentinya. Tetapi karena ini, dengan menghentikan jurus pamungkasnya di tengah jalan, kegagalan aktivasi menyebabkan serangan balik yang menyebabkan cedera internal yang parah pada Hei Loulan. Chudu menciptakan peluang pertempuran, dia memanfaatkannya dengan baik dan bertarung melawan Hei Loulan sampai dia hanya bisa membela diri. Chudu memiliki keuntungan penuh sekarang. Gelombang sorakan meletus. Suara-suara ini datang dari anak-anak Dewa Chudu serta para tetua tertinggi suku Chu. Jangan bersukacita terlalu dini. Peri bulan hitam belum menggunakan kartu trufnya. Para pendukung Hei Loulan memiliki ekspresi muram, mereka menegur. Jurus pamungkas totem, kekuatan ibu kota kegelapan Biao, 1. Pada saat berikutnya, tubuh Hei Loulan bergetar. Seekor harimau meraung, cakar hitamnya yang besar membuat Chudu terbang. Harimau hitam raksasa itu mengepakkan sayapnya dan menghilang di tempat, muncul di belakang Chudu. Chudu dengan cepat membela diri, meskipun dia memblokir serangan kekuatan modal gelap Biao lagi, tubuhnya masih terlempar seperti bola meriam, menabrak tanah dari kekuatan yang diciptakan. Itu dia, metode khas peri bulan hitam, kekuatan modal gelap Biao. Seseorang berteriak kegirangan. Chou Laowu memiliki ekspresi dingin. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, jurus pembunuh totem ini terlalu nyaman. Itu bisa tetap tidak aktif di kulit selama waktu normal dan diaktifkan dengan satu pikiran saat dibutuhkan. Memang, Hao Zhen menggertakkan giginya, jika bukan karena jurus ini, tetua tertinggi pertama kita pasti sudah memperoleh kemenangan. Bab 2214, kau telah memenangkan pertempuran ini. Kekuatan Dark Capital Biao sangat cepat, sulit untuk menghadapinya sejak awal. Yang lebih penting, setelah Hei Loulan menstabilkan posisinya, dia dengan cepat menggunakan metode penyembuhan pada dirinya sendiri sebelum bergabung dalam pertarungan lagi. Dia memiliki koordinasi yang hebat dengan kekuatan Dark Capital Biao, mereka menyerang dari kiri dan kanan, dengan kuat menekan Chudu. Chudu berada dalam kondisi yang menyedihkan, banyak bagian jubahnya robek, menunjukkan bahwa pertahanannya tidak lagi kuat. Darah segera muncul di bibirnya, luka-lukanya perlahan menumpuk. Para Dewa Gu suku Chu memiliki ekspresi muram, dalam situasi saat ini, mereka tidak dapat melihat harapan Chudu untuk membalikkan keadaan. Kekuatan Dark Capital Biao memberi Hei Loulan keuntungan yang terlalu besar. Kau akan kalah. Hei Loulan berteriak dengan momentum, melepaskan gerakan pembunuhnya, pertarungan kekuatan 8 arah. Chudu dikelilingi oleh banyak sosok, dia tidak bisa keluar untuk saat ini. Tiba-tiba, sebuah bayangan jatuh dari atasnya. Itu adalah kekuatan Dark Capital Biao. Ia membuka mulutnya untuk menggigit Chudu. Jika gigitan ini mengenai, Chudu akan terluka parah, jika tidak mati. Pada saat kritis, Chudu malah tertawa keras, akhirnya menangkapmu. Pada saat berikutnya, tangan raksasa jalur kekuatan muncul dan mencengkeram dengan kuat. Kekuatan ibu kota gelap itu tertangkap tanpa penjagaan dan menggeram keras, ia ingin melawan. Tetapi setelah hanya satu tarikan napas waktu, tangan raksasa jalur kekuatan itu dengan kuat memegangnya dan membantingnya ke tanah. Ledakan, ada suara keras saat tanah berguncang, batu-batu terlontar dan awan debu naik. Jurus pembunuh abadi, transpirasi kekuatan pertempuran. Chudu tiba-tiba meletus dengan aura yang kuat saat tubuhnya mengembang hingga seukuran raksasa 10 meter. Seluruh tubuhnya memerah, semua pori-pori di tubuhnya terbuka, saat keringatnya berubah menjadi uap, mengelilingi tubuhnya. Jurus pembunuh abadi, kekuatan gabungan langit dan bumi. Chudu meluruskan kedua lengannya sebelum menepukkannya di depan dadanya.
Pada saat berikutnya, para abadi tersentak, ekspresi Hei Loulan berubah. Ribuan li di sekitarnya diselimuti oleh kekuatan tak berwujud, para dewa Gu terkekang dan tidak dapat bergerak dengan mudah, mereka merasa seperti serangga yang jatuh ke dalam minyak. Dipengaruhi oleh gerakan mematikan ini, kecepatan kekuatan ibu kota gelap Biao turun drastis, ancamannya terhadap Chudu juga jatuh ke titik terendah. Ini adalah gerakan mematikan medan perang. Hei Loulan menggertakkan giginya, gerakan Chudu luar biasa dan di luar dugaannya. Aku tidak ingin menggunakan ini. Hei Loulan mendengus dalam hati, mengaktifkan Gu abadi yang mengeluarkan kekuatan di lubang abadi miliknya. Gu abadi peringkat 7 ini dipinjamkan kepadanya oleh Longevity Heaven secara diam-diam. Selain itu, ada juga jurus pamungkas yang menggunakan Gu abadi yang mengeluarkan kekuatan sebagai intinya, yang disebut 70% kekuatan yang dikeluarkan. Pada saat yang genting, Hei Loulan segera mengaktifkan jurus ini. Persiapan jurus ini tidak memiliki aura dan bersifat sembunyi-sembunyi. Hanya ketika digunakan, jurus ini melepaskan ledakan aura yang luar biasa. Chudu dengan cepat mencoba menghindar tetapi dia tidak berhasil. Setelah terkena jurus ini, setiap tindakan atau jurus pamungkasnya membutuhkan lebih banyak usaha untuk diselesaikan, setidaknya lebih dari 50%. Sementara kondisi Chudu jatuh, Hei Loulan melepaskan serangkaian serangan lagi. Pertempuran berada dalam tahap yang panas, kedua belah pihak terjebak dalam jalan buntu. Para abadi yang mengamati mundur sekaligus, mereka meninggalkan jangkauan kekuatan gabungan langit dan bumi, menjadi lebih tenang saat mereka terus menyaksikan pertempuran. Terlepas dari hasil pertempuran ini, mereka berdua adalah karakter puncak di antara para ahli peringkat 7 dataran utara. Kekuatan pertempuran yang mengerikan, aku khawatir mereka mungkin dapat menantang para dewa Gu peringkat 8 juga. Chudu, bulan hitam, mereka adalah pilar pendukung jalur kekuatan di dunia saat ini, tidak diragukan lagi. Para dewa Gu mendesah pada diri mereka sendiri, pada titik pertempuran ini, baik mereka Chudu atau Hei Loulan, mereka telah mendapatkan rasa hormat dan pengakuan dari semua orang. Lawan yang seimbang seperti itu membuat para dewa semakin bersemangat untuk melihat pemenang akhirnya. Hebat, ini benar-benar hebat. Chudu mengalami banyak patah tulang dan jubahnya diwarnai merah, tetapi dia tertawa terbahak-bahak dan mengungkapkan kegembiraannya terhadap pertempuran ini. Hei Loulan menggertakkan giginya dan tidak berbicara, dia telah mengalami kerugian sekali lagi. Alasannya masih perbedaan dalam pengalaman tempur. Chudu lebih unggul dari Hei Loulan. Dalam setiap detail kecil, saat mereka terkumpul, mereka akhirnya memengaruhi seluruh pertempuran. Hei Loulan mencoba segala cara untuk mendapatkan kembali pijakannya, tetapi semakin dia bertarung, semakin banyak kelemahan kecil yang dia tunjukkan, memberi Chudu lebih banyak kesempatan untuk memanfaatkannya. Dia jelas terkena 70% kekuatanku yang dikeluarkan, bagaimana dia masih bisa memiliki stamina seperti itu. Melihat bahwa Chudu tidak lelah, Hei Loulan tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Chudu memiliki kekuatan yang luar biasa, meskipun Hei Loulan menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak bisa mengalahkan Chudu. Saat ini, dia hanya bisa berharap bahwa efek dari 70% kekuatan yang dikeluarkan akan melelahkan Chudu. Tetapi 10 ronde lagi berlalu. Sebelum Chudu bahkan merasa lelah, Hei Loulan sudah benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan, situasinya berbahaya. Hei Loulan menggertakkan giginya diam-diam, dia tidak mau gagal. Dalam situasi ini, dia hanya bisa mengambil risiko dan mencoba. Pada saat berikutnya, kekuatan modal gelap Biao menggeram dan melompat ke arah Hei Loulan. Hei Loulan maju alih-alih bergerak ke samping, memasuki tubuh kekuatan modal gelap Biao di tengah udara. Dengan kilatan cahaya gelap, kekuatan modal gelap Biao menyusut dalam ukuran, berubah menjadi bentuk setengah binatang setengah manusia, itu menjadi lapisan baju besi di tubuh Hei Loulan, itu tampak seperti asap atau ilusi. Ini adalah penggunaan tingkat tinggi dari gerakan pembunuh totem. Ketika Gu Immortal bergabung dengan totem, kekuatan pertempuran mereka akan melonjak luar biasa. Chudu, saatnya untuk turun. Hei Loulan berteriak, sayap Biao mengepak, dia langsung tiba di hadapan Chudu. Chudu mengangkat tangannya, tinju besi Hei Loulan mendarat di lengannya, kekuatan besar meletus seperti guntur yang menggema, udara di sekitarnya dipaksa ke samping saat Chudu terbang tak terkendali ke tanah. Namun Chudu mendarat dengan kedua kaki di tanah, menciptakan parit besar dan panjang di belakangnya. Saat dia masih mundur, Hei Loulan tiba-tiba muncul di atasnya. Ledakan,
Ada serangan lain saat Hei Loulan mengirim Cudu terbang ke tanah lagi. Bam bam bam, Hei Loulan melayang di udara, menghujani bayangan tinju tanpa henti. Tanah bergetar saat asap muncul, kekuatannya yang mengerikan membuat para penonton menjadi pucat. Tuan Cudu, Ayah Baptis, para dewa Gusukucu berteriak keras karena khawatir. Hei Loulan terlalu kuat sekarang, dia hampir mendominasi pemandangan, Cudu tidak punya cara untuk membalas. Cukup, berhenti sekarang, bulan hitam. Dari lubang itu, suara Cudu bisa terdengar saat dia berbicara dengan susah payah. Namun Hei Loulan tidak mendengarkannya, dia terus meninju tanpa henti. Apakah Cudu mengakui kekalahan? Wu Guang tampak bersemangat saat berbicara. Ada yang tidak beres. Tuan tampaknya dalam kondisi aneh. Ekspresi Chen Cheng berubah. Mendengar ini, semua orang menyadari bahwa tatapan Hei Loulan seperti binatang buas. Dia tampaknya telah kehilangan akal sehatnya, dia hanya bisa mengendalikan jurus pamungkas ini melalui nalurinya untuk membantai. Para dewa Gusukucu semuanya senang sekarang. Masih ada harapan, hebat, selama tetua tertinggi pertama bisa melewati ini, dia akan menang. Jurus pamungkas ini terlalu kuat. Jika aktivasi jurus pamungkas peri bulan hitam gagal, dia mungkin menghadapi serangan balik dan bahkan kehilangan nyawanya. Tetapi tepat pada saat ini, sebuah sosok terbang keluar. Itu adalah Cudu. Namun, apa yang dilakukan Cudu selanjutnya di luar dugaan semua orang. Dia dengan paksa menahan serangan yang mengamuk, mengabaikan nyawanya sendiri untuk mendekati Hei Loulan dan meletakkan lengannya di bahunya. Kekuatan getaran yang besar dipancarkan, Hei Loulan dan kekuatan ibu kota gelap Biao terpisah. Hei Loulan mendapatkan kembali akal sehatnya dan pupil matanya langsung menyusut. Dia terkejut mengetahui bahwa tinju kirinya telah menembus sisi kanan dada Cudu. Namun Cudu menggunakan metode untuk menyelamatkannya dan mencegahnya menderita serangan balik yang sangat besar dari gerakan pembunuhnya. Mengapa? Seketika, Hei Loulan jatuh ke dalam kebingungan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Namun tepat pada saat ini, keganasan kekuatan ibu kota gelap Biao tidak menurun, ia muncul di belakang Cudu dan menggigit dengan keras. Berhenti! Hei Loulan berteriak dalam hati dan berusaha menghentikan kekuatan ibu kota gelap Biao. Dalam situasi ini, jika Cudu terkena, dia pasti akan mati. Namun, kekuatan ibu kota gelap Biao tidak berada di bawah kendali Hei Loulan, ia sangat ganas. Tepat ketika Hei Loulan mengira Cudu akan mati, gelombang aura meledak keluar dari tubuh Cudu. Jurus pamungkasnya dilepaskan, kekuatan modal gelap Biao terlempar dari satu serangan. Para abadi terkejut, tingkat kultivasi tingkat 8. Cudu menjadi Gu Immortal tingkat 8. Tetua tertinggi pertama kita adalah tingkat 8. Kapan dia naik pangkat? Hei Loulan menatap dengan mata terbelalak dan menatap tajam ke arah Cudu, kenapa? Sambil berbicara, dia menarik tangan kirinya dari dada Cudu dan meletakkannya di bahunya. Sebuah jurus pamungkas diaktifkan oleh Hei Loulan. Itu bukan jurus pamungkas ofensif tetapi metode penyembuhan. Ekspresi Cudu pucat, dia menerima niat baiknya sambil tersenyum, sejak kau mulai menantang orang, aku mulai memperhatikanmu, peri bulan hitam. Tahukah kau, bahkan jika kau tidak menantangku, aku akan menantangmu juga. Petik 2, untuk bertarung secara adil, karena, jalur kekuatan telah lama terdiam. Kemunculanmu membuatku sangat bahagia, teruslah di jalan ini, bulan hitam. Hidupkan kembali jalan kekuatan dan biarkan bersinar dengan gemilang lagi. Cudu mengungkapkan aspirasinya. Melihat matanya yang berkilau, Hei Loulan terdiam. Kekuatan Biao modal gelap telah kembali setelah ditolak oleh Cudu. Tapi sekarang, Hei Loulan mendapatkan kembali kendalinya. Kekuatan Biao modal gelap rusak parah, kembali ke kulit Hei Loulan. Hei Loulan menatap Cudu dalam-dalam sebelum pergi. Sebelum pergi, dia berkata, Cudu, kamu telah memenangkan pertempuran ini. Pertarungan yang menyebabkan keributan di Gu Immortal Dataran Utara ini berakhir dengan kemenangan Cudu, tetapi hasil pasti dari pertarungan ini jauh melampaui harapan semua orang. Begitu Cudu menunjukkan level kultivasi peringkat 8, ia menjadi orang yang lebih tinggi di dunia Gu Immortal, baik dirinya sendiri maupun suku Chu, reputasi mereka melambung tinggi. Dan dalam pertarungan yang intens itu, Cudu pertama-tama menyegel level kultivasinya sendiri untuk bertarung melawan peri bulan hitam sebagai peringkat 7. Ia kemudian mengabaikan nyawanya sendiri untuk menyelamatkannya.
Tindakan seperti itu menyebabkan para Gu Immortal yang netral mendapatkan perasaan baik terhadapnya. Bahkan mereka yang mendukung Peribulan Hitam seperti Yin Wuke, Chen Cheng, dan Wu Guang diam-diam merasa kagum terhadapnya. Setelah kembali ke suku Chu, anak-anak dewanya menyarankan untuk mengadakan perjamuan perayaan dan mengundang para dewa, untuk memanfaatkan hasil ini dan meningkatkan status suku Chu. Tetapi Chudu menolaknya tanpa berpikir dua kali. Ia sangat rendah hati mengenai hasil pertarungan ini. Namun, berita bahwa ia menjadi Gu Immortal peringkat 8 masih menyebabkan keributan besar dalam situasi dataran utara saat ini. Beberapa hari kemudian, Pengadilan Surgawi dan Surga Panjang Umur mengeluarkan berita yang lebih mengejutkan lagi yang mengguncang dunia. Star Constellation Immortal Venerable dan Giant Sun Immortal Venerable telah berhasil bangkit kembali. Sementara Gu Yue Fang Yuan telah menjadi Demon Venerable jalur pemurnian. Dunia menjadi gempar, semua makhluk abadi terkejut bab 2215, Yang Mulia Iblis Pemurni Surga. Fang Yuan kembali ke Laut Timur. Di bawah matahari terbenam, permukaan laut diwarnai merah. Burung-burung berkicau keras, angin laut yang hangat bertiup. Tempat ini agak jauh dari klan Xia Laut Timur, tidak dianggap dekat. Tempat ini cukup. Fang Yuan dengan cepat turun, mendarat di sebuah pulau terpencil yang relatif kecil. Beberapa gerakan pembunuh investigasi diaktifkan, Fang Yuan memiliki kendali penuh atas pulau itu, dia tidak mendeteksi adanya ancaman atau hal-hal yang mencurigakan. Fang Yuan langsung mengeluarkan formasi batas 5 wilayah. Segera, asap 5 warna bercampur dan menyelimuti pulau itu, sebelum menyebar ke langit dan laut. Jika dia masih peringkat 8, setelah melarikan diri dari Gua Iblis Gila, dia akan memilih markas besar klan Xia Laut Timur, atau pergi ke surga putih kuno secara rahasia dan menyembunyikan dirinya untuk memulihkan diri. Tetapi Fang Yuan sekarang memiliki tingkat kultivasi peringkat 9, dia adalah yang terhormat, dia dapat melakukan hal-hal secara terbuka tanpa rasa takut. Jika Star Constellation Immortal Venerable atau Giant Sun Immortal Venerable datang menyerangnya sekarang, Fang Yuan akan senang melihatnya terjadi. Fang Yuan perlahan menutup matanya saat indera keilahiannya mengintip ke dalam celah abadi yang berdaulat. Dia telah mengumpulkan beberapa manik esensi abadi peringkat 9. Esensi abadi peringkat 8 dikenal sebagai esensi abadi leci putih, esensi abadi peringkat 9 sedikit lebih besar dan tampak seperti aprikot, warnanya oranye kuning. Itu adalah esensi abadi aprikot kuning. Fang Yuan sudah familiar dengan penampilan esensi abadi peringkat 9 sejak lama, karena dia telah memperoleh esensi abadi Giant Sun serta esensi abadi yang tersisa dari Spectral Soul Demon Venerable. Tapi sekarang, dia merasakan beberapa emosi yang melonjak dalam dirinya. Bagaimanapun, ini adalah esensi abadi aprikot kuning miliknya. Menggunakan esensi abadi aprikot kuning, Fang Yuan mengaktifkan sebuah metode. Jurus pembunuh jalur pemurnian, Refine Self. Cahaya kuning pucat seukuran kepalan tangan mengalir keluar dari area dekat perut Fang Yuan. Cahaya kuning mengalir perlahan di sekujur tubuhnya. Penekanannya adalah pada luka-luka Fang Yuan. Fang Yuan menderita lebih dari 100 luka, sebagian besar hanya ditangani secara dangkal saat ia dalam perjalanan pulang. Bahkan sekarang, banyak luka masih berdarah dan ditutupi bintik-bintik cahaya keemasan atau cahaya bintang, luka-luka itu masih menempel di tulang-tulangnya, atau dagingnya yang hancur. Saat cahaya kuning pucat itu muncul, semua cahaya bintang dan aurora emas telah dibersihkan. Ini berarti bahwa tanda dao yang ditinggalkan oleh Star Constellation Immortal Venerable dan Giant Sun Immortal Venerable di tubuh Fang Yuan semuanya telah disempurnakan olehnya. Namun, proses penyempurnaan itu tidak menyenangkan, rasa sakit yang hebat dapat dirasakan. Tubuh Fang Yuan menggigil, ekspresinya menjadi pucat, segera, keringat menutupi dahinya. Akhirnya, cahaya kuning pucat itu bertahan di area lengan Fang Yuan yang terlepas. Setelah 1 jam, cahaya itu memudar. Fang Yuan menghembuskan napas, dia akhirnya rileks. Setelah beristirahat sejenak, dia segera menggunakan jurus pembunuh gabungan, seperti sebelumnya. Pada saat berikutnya, luka-lukanya telah sembuh sepenuhnya, lengannya juga telah pulih sepenuhnya. Namun, ketika Fang Yuan mengerahkan kekuatan menggunakan lengan itu, dia masih merasakan kelemahan darinya. Namun, ini sudah memuaskan baginya. Fang Yuan mengalami luka parah tetapi Star Constellation Immortal Venerable dan Giant Sun Immortal Venerable juga tidak lebih baik. Dia hampir yakin bahwa efisiensi mereka dalam menyembuhkan luka lebih rendah daripada dirinya.
Karena Fang Yuan memiliki jurus pamungkas yang memurnikan diri, jurus pamungkas ini dapat memurnikan semua tanda Dao pada tubuh kultivator Gu menjadi milik mereka sendiri. Asal mula jurus ini adalah jurus pamungkas yang pernah digunakan Fang Yuan, yaitu membersihkan diri. Dengan menggunakan ini, dalam pertempuran di Gua Iblis Gila, Fang Yuan memurnikan semua tanda Dao dari jurus pamungkas bintang terbang, melawan jurus beruntun dari Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang. Luka fisiknya telah sembuh, sementara jiwanya berada pada kondisi puncaknya. Fang Yuan mulai menyelesaikan masalah celah abadi yang berdaulat. Celah abadi yang berdaulat mengalami kesengsaraan sebelumnya karena jurus pamungkas Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa. Pada saat yang hampir bersamaan, karena manipulasi rahasia Fang Yuan, ia menantang Dao Surgawi dan menanggung bencana yang kacau. Seluruh celah abadi yang berdaulat mengalami kerugian besar, fondasinya telah runtuh, dibandingkan dengan sebelum ekspedisi Gua Iblis Gila, hanya tersisa sekitar 20%. Itu hanya compang camping, ini adalah pemandangan yang menyedihkan. Tetapi aku meramalkan bahwa ini akan terjadi sebelum pertempuran di Gua Iblis Gila, aku sudah mempersiapkannya. Fang Yuan memfokuskan pikirannya dicurahkan, dia mengaktifkan jurus pembunuh gabungan lainnya, pemandangan seperti sebelumnya. Kolam esensi tahun dan subkolam di berbagai area bukaan abadi yang berdaulat semuanya membuka bendungan mereka sekarang. Air yang terkumpul dari sungai waktu terbentuk menjadi siluet yang luas di bawah pengaruh pemandangan seperti sebelumnya, menyapu 5 wilayah mini serta semua 9 surga mini. Siluet air sungai waktu segera surut seluruhnya, tetapi yang tersisa adalah berbagai titik sumber daya gunung dan sungai yang telah dipulihkan sepenuhnya. Para Dewa Gu di celah abadi berdaulat melihat pemandangan ini dan bersorak keras, moral mereka melonjak. Fang Yuan menghela napas pelan. Saat itu, ketika ia menciptakan subkolam esensi tahun dan menciptakan area jalur waktu, ia telah bersiap untuk menggunakan lanskap seperti sebelumnya untuk tujuan tersebut. Setelah menggunakan metode ini, air sungai waktu di kolam esensi tahun hampir habis, perbedaan waktu celah abadi berdaulat dengan dunia luar juga menurun drastis. Diperlukan waktu yang cukup lama, hingga kolam esensi tahun dapat mengumpulkan cukup air sungai waktu untuk mempercepat waktu celah abadi berdaulat lagi. Pada titik ini, 40% fondasi celah abadi berdaulat baru saja dipulihkan. Yang berarti bahwa celah abadi berdaulat hanya memiliki total 40% kerugian yang tersisa, ini sangat mengurangi waktu, energi, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk merekonstruksi fondasinya. 40% kerugian tersebut disebabkan oleh bencana yang kacau. Bahkan lanskap seperti sebelumnya tidak berguna untuk ini. Para Dewa Gu yang meninggal karena bencana yang kacau juga tidak dapat bangkit kembali melalui laut manusia. Dia juga mengalami banyak kerugian lainnya. Pengeluaran esensi abadi sangat besar, dia pernah memiliki sejumlah besar esensi abadi peringkat 8, tetapi sekarang, dia hanya memiliki sekitar 10% yang tersisa, itu jauh di bawah batas aman, dia berada dalam kondisi yang berbahaya. Ini juga sebabnya Fang Yuan berhenti dan tidak melanjutkan pertempuran melawan Star Constellation Immortal Venerable dan Giant Sun Immortal Venerable. Tetapi kabar baiknya adalah, sebagai seorang yang terhormat, Fang Yuan menghasilkan esensi abadi aprikot kuning, itu jauh lebih berguna daripada esensi abadi leci putih. Berita buruknya adalah, harta karun esensi surgawi Gu abadi peringkat 8 teratai kekaisaran yang pernah sangat membantu Fang Yuan dalam hal penyimpanan esensi abadi menjadi jauh lebih tidak berguna sekarang. Pada saat yang sama, karena waktu bukaan abadi berdaulat melambat drastis, kecepatan produksi esensi abadi Fang Yuan tidak tinggi. Selama periode waktu ini, Fang Yuan perlu beristirahat dan mengelola esensi abadinya. Dia juga harus menyempurnakan tanda Dao alami dari dunia luar, dia akan membutuhkan banyak esensi abadi. Kurangnya esensi abadi sangat besar, sementara batu esensi abadi hampir tidak berguna lagi bagiku. Jika aku mengabaikan semuanya dan meningkatkan laju waktu bukaan abadi berdaulat hingga batasnya, itu juga tidak akan berhasil. Fang Yuan sedikit mengernyit. Para yang mulia menghadapi kesengsaraan besar setiap 10 tahun, kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya setiap 50 tahun, dan bencana yang kacau setiap 100 tahun. Kecuali jika itu adalah jalur mimpi, jalur pil dan sebagainya, kesengsaraan besar dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya bukanlah ancaman bagi Fang Yuan. Fang Yuan hanya waspada terhadap bencana yang kacau setiap 100 tahun. Meskipun dia telah melalui satu bencana yang kacau di Gua Iblis Gila. Itu hanya blokade Dao Surgawi,
itu jauh lebih lemah daripada bencana yang kacau yang akan terjadi setiap 100 tahun. Jika waktu bukaan abadi yang berdaulat terlalu cepat, Fang Yuan harus dengan cepat menghadapi bencana yang kacau. Jika dia terluka parah dalam prosesnya, atau bahkan mendekati titik kematian, para yang mulia lainnya akan memanfaatkan kesempatan itu. Pengisian kembali esensi abadi adalah masalah. Selain ini, Fang Yuan juga kehilangan sejumlah besar gua abadi. Di bagian awal pertarungan Gua Iblis Gila, setelah para Dewa Gu meninggal, Fang Yuan tidak mengambil kembali gua abadi atau bukaan abadi mereka. Faktanya, 7 rumah gua abadi yang dikeluarkan Fang Yuan di Gua Iblis Gila, termasuk kota awan yang meningkat, semuanya juga hilang. Kerugian Fang Yuan begitu parah sehingga tidak ada kekuatan super di dunia kecuali pengadilan surgawi dan surga panjang umur yang mampu menanggungnya. Untungnya, di bagian akhir pertarungan Gua Iblis Gila, Fang Yuan sengaja mengurangi kerugiannya dalam aspek ini. Misalnya, ketika Zhan Budu meninggal, wasiat yang ditinggalkannya mengirim banyak jalur transformasi gua abadi yang berharga ke surga kuning harta karun. Selain gua abadi dan esensi abadi, banyak gua abadi juga meninggal. Prajurit Steel Rush, prajurit kupu-kupu es, Xiao Hejian, Raja Abadi Kristal Es, dan bahkan klon Fang Yuan, Zhan Budu, semuanya telah meninggal di Gua Iblis Gila. Ada juga yang meninggal di celah abadi berdaulat ketika mereka bertahan melawan kesengsaraan. Sebagian besar dari mereka dihidupkan kembali melalui laut manusia, mereka harus berkultivasi ulang untuk menjadi abadi lagi. Ada juga sekelompok dari mereka yang tidak dapat dihidupkan kembali. Di antara mereka adalah Raja Binatang Tempur Tua, seorang gua abadi peringkat 8. Bahkan Fang Yuan merasa sangat disayangkan. Orang tua ini telah bekerja keras tanpa mengeluh, dia memberikan kontribusi besar terhadap celah abadi yang berdaulat. Namun dia terbunuh oleh api hitam, Fang Yuan tidak dapat menghidupkannya kembali. Selain kerugian materi ini, Fang Yuan juga mengalami beberapa kerugian tersembunyi. Yang terpenting, dia mengekspos terlalu banyak jurus pamungkas. Dalam pertempuran Gua Setan Gila, Fang Yuan tidak punya pilihan selain mengekspos banyak jurus pamungkasnya, serta kartu truf seperti menyempurnakan diri, jurus pamungkas, dan lainnya. Selama ini, jurus-jurus mematikan ini tidak dapat digunakan, jurus-jurus itu perlu dimodifikasi. Ketika ia bertarung melawan para bangsawan di masa depan, jika ia menggunakan jurus-jurus mematikan ini tanpa modifikasi, Fang Yuan akan mengambil risiko besar. Namun, dibandingkan dengan kerugiannya, perolehan Fang Yuan jauh lebih tinggi. Dalam pertempuran Gua Iblis Gila, Fang Yuan memperoleh perolehan yang sangat besar, ia tidak dapat disangkal adalah pemenang terbesar dari semuanya. Pertama, Fang Yuan mengobrak-abrik 7 lapisan pertama dan memperoleh sejumlah besar material abadi tanda Dao yang kacau. Di lapisan ke-8 Gua Iblis Gila, ia menggunakan sarang pencuri untuk memperoleh sejumlah besar material abadi peringkat 9. Material abadi peringkat 9 ini cukup baginya untuk mencoba memurnikan Gua abadi peringkat 9. Hal kedua adalah domain primordial. Fang Yuan memiliki jumlah domain primordial yang hampir sama dengan Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa, yang sedikit lebih sedikit daripada Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang. Domain primordial sangat berharga, terutama bagi Fang Yuan. Hal ketiga adalah warisan sejati dataran utara bumi surga, serta pengalaman kultivasi jalur surganya. Ini termasuk metode untuk mencerna es mengambang yang jujur dan meningkatkan level kultivasi jalur surga seseorang. Yang keempat adalah informasi. Setelah pertempuran Gua Setan Gila, Fang Yuan memperoleh pemahaman mendalam tentang Star Constellation Immortal Venerable dan Giant Sun Immortal Venerable, serta pengadilan surgawi dan surga panjang umur yang menjadi milik mereka. Dia tidak lagi dikurung dalam kegelapan seperti sebelumnya. Metode Star Constellation Immortal Venerable dan Giant Sun Immortal Venerable, sistem pertarungan mereka, serta kuburan abadi pintu kehidupan dan kematian pengadilan surgawi, formasi jalur lukisan penindasan kota awan putih sementara, jalur pil Ruandan, formasi 8 ekstremitas surga panjang umur, jalur cahaya kemasan pengubah keberuntungan altar keberuntungan bencana, dan lainnya. Keuntungan kelima juga merupakan keuntungan terbesar Fang Yuan. Level kultivasinya meningkat menjadi level yang terhormat. Ini adalah perubahan kualitatif puncak. Mulai sekarang dan seterusnya, dia berubah dari bidak catur menjadi pemain. Dia dapat secara terbuka berkomplot melawan dunia dan menguasai 5 wilayah. Sejarah umat manusia dan manusia varian tidak punya pilihan selain mengingat namanya. Pada titik ini,
Dia berdiri di alam yang sama dengan 10 pendahulu, dia seperti matahari yang bersinar sepanjang masa. Semua dewa Gu lainnya, terlepas dari kepahlawanan atau bakat mereka, hanyalah bintang di langit. Gu Yue Fang Yuan, yang terhormat ke-11 di dunia kultivator Gu. Seorang kultivator iblis yang menjadi terhormat melalui jalur pemurnian. Menurut pengadilan surgawi dan surga panjang umur, gelarnya adalah Iblis Pemurni Surga yang Mulia,